Bismillahirrahmanirrahim. Yajuzu an yuqala min kibadillahi ta'ala di nabiyyin aw alimin ala lisani nabiyyin uhkum bima syi'ta fahuwa sawabun. Boleh dikatakan yang mana perkataan itu datang dari Allah, dikatakan kepada seorang nabi atau seorang alim melalui lisan seorang nabi, hendaklah kamu memberikan hukum dengan sesukamu, karena itu adalah kebenaran. Artinya boleh, atau Mekah mungkin hanya boleh, bukan hanya boleh, tapi terjadi ada pengumuman yang datangnya dari Allah yang isinya silakan kamu memberikan hukum dengan sekehendakmu, karena itu merupakan suatu kebenaran. Sudah barang tentu dauh itu kepada seorang nabi atau kepada seorang alim tidak langsung, melainkan melalui seorang nabi. Hukum bima tasa'u fil waqa'i min waidi dalilin. Silahkan kamu menetapkan hukum sesukamu menyangkut peristiwa-peristiwa tanpa dalil. Itu merupakan suatu kebenaran. Bahwa sawabun itu kelanjutan dari qaul, ya. Sawabun ay muwafiqun li hukmi. Maksudnya sesuai dengan hukumku. Bi an yulhimahu iyyahu, dengan memberikan ilham siapa Allah hu kepada nabi atau alim, memberikan wahyu iyyahu kepada perkataan itu. Idza mani'a min jawazi hadzal qaul, karena tidak ada penghalang terhadap bolehnya perkataan yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa hukum itu adalah otoritas Tuhan, ya kan? Tuhan itu kan berhak memberikan hukum sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala itu tidak diurus tentang apa yang ia lakukan. Justru yang diurus, yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah umat manusia. Artinya boleh saja bagi Allah mengatakan kepada salah seorang makhluk pilihannya, silakan kamu memberikan hukum sesukamu. Wa yakunu ay hadzal qawlu mudrakan syar'iyyan, dan ada apa perkataan ini menjadi landasan syar'i. Wa yusamma at-tafwidah, dan perkataan ini disebut tafwid. Tafwid yakni terserah. Bidalalatihi alaihi, karena menunjukkannya hadzal qaul alaihi atas tafwid. Pernyataan seperti itu yadullu ala tafwid. Wa taraddada asy-Syafi'i, dan maju mundur siapa Imam Syafi'i dalam arti ragu beliau fihi tentang hadzal qaul. Bisakah ini? Kalau bisa, bisakah terjadi? Kila ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu taraddud fil jawazi, tentang bolehnya
Wakilah dan ada yang berpendapat bahwa taruddudnya Imam Syafi'i fi wuqu'i tentang terjadinya. Wanusiba ilal jumhuri dan disandarkan apa taruddudnya Imam Syafi'i fi wuqu' dinisbatkan ilal jumhuri kepada jumhur ulama. Artinya jumhur ulama mengatakan bahwa taruddud ini terjadi kepada Imam Asy-Syafi'i. Fahasalah min dzalika, maka tersimpulkan dari itu khilafun apa khilaf fil jawazi wa fil wuqu'i, khilaf tentang jawaznya dan khilaf tentang wukunya. Ada takdiril jawazi dengan mengasumsikan jawaznya. Kalau diasumsikan itu jaiz, maka yang diperselisihkan adalah tentang wukunya. Ya. Mula-mula yang diperselisihkan adalah tentang jawaznya. Kalau kemudian ditakdirkan itu jawaz, maka yang diperselisihkan adalah tentang wukunya. Waqala Ibnu Sam'ani, beliau mengatakan ya juzu lin nabiyyi dunal alimi, boleh apa hal itu untuk nabi, tidak untuk orang alim. Di anna rutbatahu, karena sesungguhnya posisinya orang alim la tablughu, tidak sampai an yuqala lahu dzalika, tidak sampai kepada bisanya dikatakan lahu kepada alim apa hal itu. Orang alim posisinya tidak sampai pada tingkatan Allah mengatakan seperti itu meskipun melalui nabi. Artinya terlalu tinggi martabat itu. Tsummal mukhtaru ba'da jawazihi kaifa kana, kemudian adapun kaul mukhtar setelah jawaznya hadzal qaul, kaifa kana, bagaimanapun adanya, artinya baik bagi nabi maupun bagi alim. Kemudian adapun menurut kaul yang mukhtar, setelah diterima bahwa itu jaiz, menurut kaul yang mukhtar lam yaqa, tak terjadi itu. Kalaupun itu jaiz namun lam yaqa, menurut kaul mukhtar. Wa jazama biwuqu'ihi Musa bin Imran minal mu'tazilati, dan menegaskan dengan terjadinya hadzal qaul siapa Musa bin Imran dari kalangan Mu'tazilah. Artinya ada sebagian yang bukan hanya mengatakan itu jaiz, tapi menegaskan bahwa itu waqi. Mereka adalah Musa bin Imran dari kalangan Mu'tazilah. Wastanada ila hadits sahihaini, dan bersandar siapa Musa bin Imran, bersandar atau berdasarkan kepada hadis riwayat sahihain yang berbunyi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Jika seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, sekiranya aku tidak memberatkan kepada umatku, pastilah aku memerintahkan mereka bersiwak setiap sholat. Ini kan seolah-olah bisa kemauannya Nabi. Aila ajabtuhu alaihim, artinya seandainya tidak karena memberatkan kepada umatku, pasti aku mewajibkan siwak kepada umatku. Ini sandaran yang pertama. Wa ila hadis Muslimin, dan juga bersandar kepada hadis Imam Muslim. Ya ayyuhan nasu qad furidu alaikumul hajju fahujju. Wahai manusia, telah difardukan kepadamu apa haji,
maka hendaklah kamu berhaji. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki dari kalangan sahabat, Akulla amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun kita harus haji wahai Rasulullah? Fasakatah, maka diam Rasulullah hatta qalaha salasan, sehingga mengatakan siapa rajul akan ucapan itu sebanyak 3 kali. Sampai diulang 3 kali pertanyaan akulla amin. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Law waqa'at na'am lawajabat." Andai kata aku menjawab na'am, pastilah wajib haji setiap tahun, wala mastata'tum, dan pasti kamu tidak akan mampu. Ini kan seolah-olah wajib tak wajibnya haji setiap tahun terserah Nabi, ya. Seolah-olah wajib tidaknya siwak terserah Nabi. Warrajulu hadha huwa al-Aqra'u bin Habisin. Adapun laki-laki ini yang bertanya kepada Nabi adalah Aqra' bin Habis, kama fi riwayati Abi Dawud wa wairi. Ini menurut pendapat Musa dari kalangan Mu'tazilah. Bagaimana tanggapan ulama Aswaj kepada pendapat ini? Ujibah, dan dijawab bi anna dzalika la yadullu 'alal mudda'a, bahwa sesungguhnya hal itu, 2 hadis tersebut tidak menunjukkan kepada persoalan yang diklaim. Persoalan yang diklaim bahwa boleh saja bagi Allah mengatakan kepada seorang nabi, ya kan, hendaklah kamu memutuskan menurut kehendakmu. Kenapa kok tidak menunjukkan kepada mudda'a? Dijawazi ayyakuna khuyyira fihi, karena boleh jadi ada siapa nabi memang diberi pemilihan tentang hal itu. Takhirnya dari Allah, bukan kemauannya nabi. Ay khuyyira artinya diberi pilihan siapa nabi fi ijabis siwaki au adamihi, tentang wajibnya siwak dan tak wajibnya siwak. Takhirnya datang dari Allah, ya. Wa takriril haji wa adamihi, dan tentang berulang-ulangnya haji dan tidak adanya takrir. Au yakuna dzalikan maqulu biwahyin, atau ada apa yang dikatakan itu adalah berdasarkan wahyu, la min tilqa'i nafsihi, bukan dari dirinya Kanjeng Nabi. Jadi laula an asyqa itu wahyu, ya kan. Demikian pula lau qultu na'am la wajabat, wahyu, ya kan. Wa fi ta'liqil amri bi ikhtiyaril ma'muri, dan ialah di dalam digantungkannya amal. Perintah digantungkan dengan kehendaknya makmur. Makmur orang mukallaf, ya. Orang mukallaf yang dapat perintah namanya makmur. Sesuatu yang diperintahkan namanya makmur bihi. Nahu if'al kada in syi'ta, semisal lakukanlah ini kalau kamu mau. Ai fi'lahu, kalau kamu mau melakukannya. Ialah di dalam hal itu taraddudun, adapun taraddud. Jadi terjadi taraddud tentang iya tidaknya, menyangkut bisakah perintah itu digantungkan dengan kehendaknya pihak yang diperintah. Silakan kamu melakukan itu kalau kamu mau melakukannya. Kira-kira bisakah hal yang seperti itu? Kira dikatakan la yajuzu, tidak boleh apa itu. Yakni ta'liqul amri bi ikhtiyaril ma'muri, menggantungkan perintah dengan kehendaknya pihak yang diperintah. Kenapa tidak boleh? Lima baina talabil fi'li wa tahyiri fihi minat tanafi,
karena sesuatu yang ada di antara tuntutan melakukan dan pilihan di dalam melakukan minat tanafi berupa tanafi. Karena ada semacam pertentangan antara talabil fi'li wa takhyiri fil fi'li. Dari satu sisi diperintahkan, di sisi yang lain diberi pemilihan. Kalau tahyir ya tidak tolab, kalau tolab ya tidak tahyir. Sementara if'al kada insyitah di situ dari satu sisi ada talabul fi'li, di sisi yang lain ada tahyir fil fi'li. Wa zahiru al-jawaz. Adapun secara zahir boleh. Bisa saja kalau terjadi ta'liqul amri bi masyiatil ma'mur. Apa tidak ada tanafi bainat talab wa tahyir? Wa tahyiru qarinatun ala anna talaba ghairu jazimin. Adanya tahyir itu justru sebagai indikasi bahwa talabnya bukan talab jazim, ya kan? Bukan talab jazim. Mun kenceng lagu ini, tak kenceng tak usah lagu ini berarti talabnya bukan talab jazim. Waqad rawa al-Bukhari, meriwayatkan siapa Imam Bukhari, annahu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu qoblal maghribi, silakan kamu melakukan salat sunnah sebelum maghrib. Apakah ada salat sunnah qobliyatal maghrib? Nabi bersabda, sallu qoblal maghribi. Qalah bersabda siapa Nabi fisajisati, di dalam ketiga kalinya. Beliau bersabda diman sa'a, bagi siapa yang mau, ya kan? Ini kan berarti ta'liqul amri bi ikhtiyaril ma'muri, yakni bi masyiatil ma'muri. Rak'ataini. Silakan melakukan salat 2 rakaat sebelum maghrib. Liman syi'ta. Liman sa'a. Ini dijadikan dasar tentang bolehnya ta'liqul amri bi masyiatil ma'mur. Kama fi riwayat kama marra fi riwayat Abi Dawud. Mas'alatun at-taqlidu akhdhul qawli bi an ya'taqidah min ghairi ma'rifati dalili. Taklid itu adalah menerima pendapat orang, maksudnya meyakini pendapatnya orang, bi an ya'taqidah ya, atau bi an yu'taqada al-qawlu, meyakini pendapat orang min ghairi ma'rifati dalilihi, tanpa mengetahui dalilnya kaul itu. Itu taklid. Jadi apa namanya, ibaratnya kaul ya. Kaul kan berarti mengeluarkan fi'il dan takrir, ya kan. Fakharaja akhdhu ghairil qawli, maka keluar apa? Menerima selain kaul. Miral fi'li berupa fi'il, wa takriri dan takrir alaihi atas fi'il. Kalau menurut pendapat ini akhdhu ghairil qawli bukan takrir, tapi sesungguhnya kaul itu meliputi ucapan, perbuatan dan pengakuan sesungguhnya. Kalau di sini, kalau yang diyakini itu bukan kaul, bukan kaulul mujtahid, tapi fi'lul mujtahid atau takrirul mujtahid, falaisa bitakrir. Baru dikatakan takrir kalau akhdhu qaulil mujtahid, ya kan? Kalau akhdhu fi'lihi wa akhdhu takririhi bukan takrir. Katanya Bukhari juga,
Wa akhdul qawli ma'a ma'rifati dalilihi. Dan keluar juga menerima pendapat orang dengan mengetahui dalilnya. Itu bukan taklid. Menerima pendapatnya seorang imam, namun kita yang menerima tahu dalilnya. Ini bukan taklid, fahuwa ijtihadun wa faqa ijtihadal qaili. Itu yakni akhdul qawli ma'a ma'rifati dalilihi adalah ijtihad itu. Yang kebetulan sama dengan ijtihadnya qail. Dengan ijtihadnya sahibul qaul, ya kan. Kebetulan ijtihad kita sama dengan ijtihadnya Imam Syafi'i. Li'anna ma'rifatan dalili innama takunu lil mujtahidi. Karena mengetahui dalil itu pasti hanya dimiliki oleh mujtahid. Mun bagi mujtahid tak bisa ma'rifatul dalil. Apa alasannya bahwa ma'rifatul dalil pasti hanya dimiliki mujtahid? Ditawakkufiha ala ma'rifati salamatihi anil mu'aridi. Karena menunggunya ma'rifatul dalil, ala ma'rifati salamatihi, atas mengetahui selamatnya dalil. Selamat anil mu'aridi, dari mu'arid. Artinya baru dikatakan ma'rifatul dalil kalau yang bersangkutan tahu bahwa dalil yang ia ketahui itu salimun adil mu'arid, ya kan? Ya kan? Kalau karena suatu dalil yang tidak selamat dari dalil lain yang mu'arid, dalil apa yang kita asumsikan sebagai dalil sesungguhnya bukan dalil. Binaan ala wujubil bahsi anhu, berdasarkan atas wajibnya meneliti tentang mu'arid. Ini sulit kalau disuruh. Betulkah kamu tahu dalil? Ya betul. Berarti kamu tahu bahwa dalil yang kamu ketahui itu salimun adil mu'arid. Berarti Anda sudah melakukan penelitian tentang ada tidak adanya mu'arid. Wahiyah adapun salamatuhu anil mu'arid, bahwa suatu dalil itu salim dari mu'arid, mutawaqqifatun ala istiqra'il adillati kulliha, adalah menunggu atas meneliti seluruh dalil seluruhnya. Oh, ini malarat, ya. Jadi meneliti dalil-dalil seluruhnya. Setelah melakukan istiqra' adillah kulliha, baru tahu bahwa dalil yang kita hadapi benar-benar salim anil mu'arid. Wala yaqdiru ala dzalika illa al-mujtahid. Dan sudah barang tentu tak mampu atas hal itu kecuali mujtahid. Jadi gampang mengatakan ahdul qauli ma'a ma'rifati dalilihi laisa bi taqlidin bal huwa ijtihadun wa faqa ijtihadal qail. Gampang. Kalau sampai di sini titik ini. Wa yalzamu ghairal mujtahid, dan wajib apa taklid kepada selain mujtahid. Wajib apa taklid kepada selain mujtahid? Amiyan kana awairahu, baik ami ada siapa ghairul mujtahid awairahu atau selain ami. Jadi manusia ada dua, ada mujtahid, ada ghairu mujtahid, ya. Ghairu mujtahid itu ada dua, ada yang ami, ada yang ghairu ami. Kalau santri Ma'had Ali kan ghairu mujtahid yang bukan ami, ya kan.
Artinya yalzamuhu, wajib kepada ghairul mujtahid, bukan kepada ami ya, tapi kepada selain mujtahid, baik ami maupun bukan ami. Wajib kepada selain mujtahid at-taqlidu lil mujtahidi, taklid kepada mujtahid. Di qaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Tapi seringkali dipertanyakan, kita ini lebih baik ikut Nabi apa ikut ulama? Kemana nurut Kanjeng Nabi apa nurut Imam Syafi'i? Ya, jawabannya adalah ikut Nabi ya. Ikut hadis Nabi berdasarkan pemahaman para ulama, bukan menurut pemahaman Anda ya kan. Sama dengan pertanyaan ikut Kanjeng Nabi apa ikut Soekarno. Soekarno pun juga kibun Kanjeng Nabi ya. Ikut Quran apa ikut kitab fikih. Umat Islam ini kan harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai acuan hidup ya kan? Acuan hidup. Tapi kan tidak semua orang dapat memahami Al-Quran. Bahkan yang dapat memahami itu merupakan kelompok minoritas ya. Kalau kelompok mayoritas tidak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kan tidak ada jalan lain kecuali harus ikut kan. Memang tidak ada Quran dan hadis yang mengharuskan kaum muslimin ikut Imam Syafi'i, kan tidak ada. Tidak ada yang mengharuskan kita ikut Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Tapi konsekuensi kita bukan mujtahid, ya tidak ada jalan lain kecuali harus taklid ya. Wakilah, dan ada yang berpendapat wajib kepada selain mujtahid apa taklid kepada mujtahid bisyarti tabayyuni sihhati ijtihadihi, dengan syarat nyata-nyata keasahan ijtihadnya mujtahid. Siapa sih bisa tahu ini? Kita wajib bertaklid kepada mujtahid dengan syarat kita harus tahu akan keasahan ijtihadnya. Bi an yatabayyana mustanaduhu, dengan nyata apa sandarannya mujtahid. Sandarannya nyata. Ya. Mayoritas para muqallid tidak tahu mustanadnya mujtahid ya. Liyaslama min luzum ittibaihi fil khata'i, agar supaya terhindar siapa muqallid dari keharusan mengikuti mujtahid fil khata'i, di dalam khata' al-jaizi alaihi, yang mungkin atas mujtahid. Khata' kan jaiz atas mujtahid ya. Wa mana'a al-ustadu Abu Ishaq al-Isfirayni, dan tidak membolehkan siapa Ustaz Abu Ishaq al-Isfirayni, tidak membolehkan at-taqlida fil qawati'i, taklid di dalam hal-hal yang bersifat qat'i, hal-hal yang dalilnya sudah qat'i. Ya, kalau soal haramnya zina kan tak perlu bertaklid kan. Tentang wajibnya sholat 5 waktu itu kan qawati. Kal aqaidi, sama dengan persoalan akidah, tak boleh taklid.
Tapi aqaid kan tidak seluruhnya qawati. Kita kenal ada usuluddin, ada furu'uddin. Apakah aqaid itu usul semua? Tidak semuanya kan. Kalau hal-hal yang bersifat usuli atau yang qawati, salah satu indikasinya tidak ada khilaf di kalangan ulama ya kan. Kalau soal apakah Allah itu qadirun bi qudratihi atau qadirun bi dzatihi, itu kan khilaf antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah ya kan. Menurut Asy'ariyah Allahu qadirun bi qudratihi. Menurut Mu'tazilah Allah qadirun bi dzatihi. Karena Mu'tazilah kan tidak mengakui adanya sifat-sifat Allah ya kan? Qudrat, iradat dan seterusnya. Tapi mereka sepakat bahwa Allah qadirun kan. Kenapa mereka mengingkari sifat-sifat? Karena Allah Ta'ala itu qadim. Oleh karena itu sifat-sifat Allah pasti qadim ya kan? Kalau Allah qadim, sifat Allah qadim, berarti ada qadim lebih dari satu. Namanya ta'addudul qudama. Itu kan bukan takut nih kan. Wa sayati al-khilafu fiha. Dan akan datang persoalan khilaf tentang aqaid. Wakilah dan ada yang mengatakan la yuqallidu alimun wa illam yakun mujtahidan. Tidak boleh bertaklid siapa orang alim sementara dia adalah bukan mujtahid. Kalau bukan mujtahid, ini tidak bisa diartikan walaupun bukan mujtahid, tak bisa. Jadi wawunya wawu hal, bukan wawu lil mubalaghah ya. Tidak boleh bertaklid siapa orang alim kalau dia sementara dia bukan mujtahid. Kalau dimaknai walaupun dia bukan mujtahid kan berarti tidak ada perbedaan antara alim yang mujtahid dan alim yang bukan mujtahid. Tidak boleh bertaklid siapa orang alim sementara dia bukan mujtahid. Kalau yang mujtahid kan jelas tak boleh kan ya kan. Di anna lahu salahiyat akhdil ilmi minad dalil. Karena sesungguhnya ia lebih ke orang alim, adapun kapasitas bisa mengambil hukum dari dalil. Karena orang alim itu memiliki solahiyah ya kan. Solahiyah. Ada solah, ada solahi ya kan. Dari kata soleh lahir dua, yakni solah dan solahi. Syaratnya pemimpin itu satu, yaitu soleh ya kan. Artinya memiliki solah dan memiliki solahi. Solah itu artinya integritas kan, soleh orang. Solah ya kapasitas ya kan. Karena orang alim itu memiliki solahiyah, memiliki keahlian, kapasitas untuk mengambil hukum langsung dari dalil. Bikhilafil ami. Kalau sudah punya solahiyah akhir hukum minal dalil kan mujtahid lah ya. Amma dhannul hukmi bi ijtihadihi. Adapun orang yang menghasilkan dhanni hukum dengan ijtihadnya, dhannul hukmi bi ijtihadihi. Adapun orang yang memiliki dugaan hukum berdasarkan ijtihadnya, dhannul mujtahid ini berarti mujtahid real ya kan. Ada mujtahid real, ada mujtahid potensial kan. Mujtahid real itu artinya orang yang memenuhi syarat-syarat ijtihad dan benar-benar sudah melakukan ijtihad kan. Itu namanya mujtahid real.
Kalau orang memenuhi syarat-syarat ijtihad tapi belum melakukan ijtihad, itu namanya mujtahid potensial. Ya kan? Kalau sudah melahirkan hukum meskipun bersifat dhanni, kan berarti mujtahid real. Ia sudah melakukan ijtihad. Dan ijtihadnya melahirkan al-dhannu bil hukmi kan. Yang namanya produk ijtihad kan pasti dhanni kan. Pasti dhanni. Adapun orang yang menduga hukum dengan ijtihadnya, fayahrumu, maka haram alaihi atas dhannul hukmi at-taqlidu apatak. Orang yang benar-benar sudah melakukan ijtihad dan bisa melakukan hukum meskipun itu dhanni, baginya haram taklid. Kenapa? Sebab taklid dalam soal itu ya. Li mukhalafatihi bihi, karena menyalainya dhannu bihi dengan taklid, menyalahi diwujub ittiba ijtihadihi, akan kewajiban mengikuti hasil ijtihadnya dhannu. Karena orang yang sudah memiliki produk ijtihad harus mengikuti ijtihadnya sendiri ya kan. Li mukhalafatihi bihi diwujub ittiba ijtihadihi, karena menyalainya dhannu bihi dengan taklid, menyalahi akan kewajiban mengikuti ijtihadnya. Diwujub ini menjadi maf'ul bihi dari mukhalafatihi ya. Di annahu yukhalifu wujub ittiba ijtihadihi. Wa kadzal mujtahidu, demikian mujtahid. Ini muqabalahnya dhannu ya kan. Kalau ini maksudnya adalah mujtahid potensial ya. Orang yang memenuhi syarat-syarat ijtihad tapi belum berijtihad. Demikian pula mujtahid. Ayman artinya orang, huwa yang ada pun ma bisifatil ijtihadi, memenuhi syarat-syarat ijtihad. Yahrumu, haram alaihi atas mujtahid, atas eman, at-taqlidu apa taklid, hima menyangkut sesuatu, yakau yang terjadi lahu bagi eman. Kalau ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, ada orang yang sudah memenuhi syarat-syarat ijtihad, ya harus berijtihad dia itu, ya kan? Ya, jadi tidak boleh apa namanya sengkah seijtihadnya. Wa kadzal mujtahidu indal aksar ya kan. Indal aksar ini kebalikan kepada wa kadzal mujtahidu ya. Kalau yang di atas berarti tidak khilaf itu. Sepakat ulama bahwa orang yang sudah menghasilkan produk ijtihad haram hukumnya taklid. Kalau ini mujtahid yang belum ijtihad ya kan, haram bertaklid indal aksar. Kenapa haram? Litamakkunihi, karena mampunya, bisanya mujtahid, eman, mampu minal ijtihadi, dari melakukan ijtihad, fihi tentang ma yaqa'ulahu, alladhi ijtihad, alladhi menjadi sifat dari ijtihad, huwa yang ada pun ladhi aslun lit taklidi, adalah asal bagi taklid. Jadi al-ijtihadu aslun wa taklidu far'un ya kan? Tidak akan ada taklid kalau tidak ada ijtihad ya kan? Artinya ijtihad dan taklid merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan ya? Yang mana ijtihad merupakan asal bagi taklid. Wala yajuzu al-udulu 'anil aslil mumkini ila badalihi, dan tidak mungkin berpaling, beralih dari asal yang mungkin, beralih kepada gantinya asal. Asal yakni taklid ya. Jadi al-ijtihadu aslun wa taklidu badaluhu ya kan. Tidak boleh beralih dari asal yang mungkin,
yakni ijtihad, kepada gantinya asal, yakni taklid. Kama fit tayammumi kama fil wudu'i wat tayammum. Al wudu'u aslun wat tayammumu badaluhu, ya kan? Kalau masih bisa wudu, ya tidak bisa tayammum. Wakilah, dan ada yang berpendapat yajuzu lahu taqlidu fihi. Boleh bagi mujtahid potensial, ya, apa bertaklid fihi tentang ma yaqulu. Kenapa kau boleh bertaklid di adami ilmihi bihi al-ana? Karena tidak tahunya dia bihi dengan ma yaqulu, tak tahu al-ana sekarang. Karena dia sekarang belum tahu hukumnya. Dari mana tahu tidak ijtihad kok, ya? Karena sekarang dia belum tahu. Wasaditsuha, yakni wasaditsul aqwal. Yang pertama haram berijtihad, yang kedua boleh, yang ketiga yajuzu lil qadhi. Boleh apa taklid bagi qadhi. Jadi qadhinya adalah mujtahid potensial, ya. Untuk memutuskan hukum kan harus berijtihad qadhi itu. Sekarang harus mendesak, harus ada keputusan hari ini juga, ya. Mau ijtihad sendiri harapan tandi waktu, ya. Maka ya juzil qadhi. Kenapa dikecualikan qadhi di hajatihi ila fasilil husumati? Karena saking butuhnya qadhi menyelesaikan sengketa. Al-matlubi najazuhu, yang diperintahkan apa tunainya fasilil husumah. Bikhilafi ghairihi, berbeda dengan selain qadhi. Karena qadhi sangat membutuhkan secara mendesak kepada fasilul husumah, ya. Wa rabi'uha, yakni rabi'ul aqwal, yajuzu taklidul a'lami minhu. Boleh bertaklid kepada yang lebih alim minhu, dari dia, dari mujtahid. Dia sesungguhnya mujtahid, tapi ikut kepada mujtahid yang ia anggap lebih alim dari dirinya. Ini menurut kaul Rabi, dirujhanihi alaihi, karena unggulnya si a'lam, unggul alaihi atas dia mujtahid. Bikhilafil musawi wal adna, berbeda dengan mujtahid musawi dan mujtahid adna. Mujtahid yang setara dengan dirinya atau bahkan lebih rendah dari dirinya, ya kan? Jadi yajuzu taklidul alam, la taklidul musawi wala taklidul adna. Wa khamisuha yajuzu inda dhaikil waqti. Boleh taklid ketika sempitnya waktu. Waktunya tak cukup, kalau harus berijtihad sendiri. Lima yus'alun anhu, bagi sesuatu yang dipertanyakan. Bertanya tentang sholat, misalnya waktunya zuhur karis berapa menit. Kasaratin muakkatati, seperti sholat yang punya waktu. Persamaannya. Bikhilafi ma idza lam yadik, berbeda dengan kalau waktunya tidak sempit. Wasadisuha, yakni sadisul aqwal, yajuzu lahu. Boleh apa taklid lahu bagi mujtahid potensial. Fima yakhusu, menyangkut sesuatu yang menyangkut dirinya, yang khusus kepada dirinya, menyangkut persoalan menyangkut dirinya. Duna ma yuftihi bihi wairahu, tidak menyangkut sesuatu yang ia harus berfatwa dengan kepada orang lain. Kalau untuk digunakan sendiri bisa saja bertaklid, tapi kalau untuk kepentingan orang lain tak boleh bertaklid. Yajuzu lahu at-taqlidu fima yakhussuhu duna ma yufti bihi wairahu.
mas'alatun idza takarrarat wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana